gitu. Jadi kita mengkomunikasikan dan menyelaraskan value kita antara apa yang sudah kita produksi dengan si konsumennya atau si target masanya gitu. Karena akhirnya kita berkomunikasi, apalagi di masa pandemi kayak gini ya, kita berkomunikasi dengan si target masa kita melalui media sosial itu gitu. Kita bertemu dengan mereka di sana, kita berinteraksi di sana gitu. Nah, proses advertising dan distribusi itu gitu. Cuma kalau misalkan advertising kesannya jadi satu arah. Nah, makanya akhirnya lebih tepat ketika kita bilang branding, karena pada akhirnya branding itu menekankan tentang interaktivitas gitu. Bagaimana brand kita itu tuh berinteraksi dengan yang ada di luar sana. Jadi yang ada di luar sana bukan hanya orang pasif yang mendengarkan dalam satu arah, tapi dia juga memberikan feedback kepada kita. Makanya selain melihat tahapan distribusi ini, gitu. Dan di sini aku menuliskan pembangunan rasa percaya, karena mau tidak mau, yang namanya membangun branding adalah trust business atau bisnis tentang kepercayaan, bukan bisnis ya. Rasanya jadi terlalu korporat dan industri juga, tapi pokoknya adalah tentang membangun rasa percaya gitu. Ketika kita mengontekskan, kita bikin suatu komunitas, lalu kita pengen orang bergabung dengan komunitas kita, maka walaupun komunitas kita belum punya nama, walaupun cuma misalkan kayak, gue pengen deh bikin komunitas bersepeda gitu, terus kita ngajak orang itu mesti percaya dulu sama kita, ya nggak sih? Dia harus percaya dulu, oh nih orang tuh emang suka sepedaan juga gitu. Oh, nih orang tuh gue percaya nih bisa jadi temennya dia gitu. Kalau misalkan orang nggak percaya sama kita dalam hal kita sebagai individu, kita sebagai komunitas, itu tuh ya mereka tidak akan tertarik sama kita gitu. Jadi gimana caranya kita bisa membangun rasa percaya itu dengan berbagai strategi yang nanti kita akan bahas gitu. Nah, di dalam branding jangan pernah lupa bahwa pada akhirnya ada faktor yang paling utama di dalam branding itu sendiri, yaitu tentang si konsumennya gitu, tentang target kita nih. Ini orang-orang yang pengen gue ajak buat masuk komunitas gue, kayak gimana sih caranya supaya mereka tertarik? Maka supaya tepat sasaran, kita tuh harus paham konsumen kita tuh siapa, target kita tuh siapa gitu. Value yang mereka pegang tuh apa, dan value yang kita punya itu apa, kepribadian mereka seperti apa, dan kepribadian kita seperti apa, itu tuh diselaraskan gitu. Kenapa harus selaras ya? Supaya dia bisa tertarik sama kita dan kita juga cocok sama dia, anggaplah kayak gitu. Nah, setelah kita berinteraksi dengan konsumen, baru kita masuk ke tahapnya analisis gitu. Kita analisis nih, ini kalau misalkan misinya tadi ya, aku mau bantu TPB supaya bisa berdaya dan keren. Habis itu, setelah produk kita sampai ke konsumen, anggaplah si TPB-nya gitu, kita perlu bertanya, kita perlu analisis lagi, apakah memang TPB sungguh merasa mereka sudah berdaya dan keren? Bagaimana sih persepsi mereka mengenai semua hal yang mereka terima ini gitu. Jadi disinilah proses feedback yang sebenarnya sangat penting di dalam komunitas karena kita butuh feedback dari mereka. Dan mereka sebagai bagian dari komunitas pada akhirnya mereka harusnya ya punya hak untuk bersuara juga dan punya hak untuk menjadikan si komunitas ini sebagai sesuatu yang bisa lebih membuat dia nyaman gitu. Dalam hal dia bisa untuk mengajukan hal-hal yang bisa dilakukan dan bisa disikapi dan ditindaklanjuti dari si komunitas ini gitu. Nah, nanti itu kita akan ngebahas ada ada beberapa istilah gitu yang kita gunakan untuk beberapa komponen dari si branding itu sendiri. Yang pertama tuh brand heart. Kenapa sih hati gitu? Kenapa nggak brand mind? Kenapa nggak brand apa gitu? Karena kalau secara filosofisnya ya, manusia memang secara kehidupan gitu itu tuh mulai dari hati, dari jantung lah anggaplah secara biologisnya gitu ya. Kayak kita dan yang namanya hati ini filosofis ya, dan yang namanya jantung gitu. Kalau kalian pernah nonton Hospital Playlist gak? Ini sebenarnya gue gara-gara nonton drama aja sih gitu. Jadi Hospital Playlist, ketika si jantungnya itu dikeluarin gitu ya dari dada, nah itu tuh dia masih berdegup gitu si jantungnya ini. Nah, jadi apa ya? Ketika ada orang yang bilang bahwa yang namanya consciousness itu tuh asalnya memang dari otak gitu. Kalau misalkan otak kita udah keputus, misalkan dengan seluruh badan itu tuh seluruh badan kita mati gitu. Tapi sebenarnya jantung itu tuh dia self apa ya, dia tuh bekerja sendiri gitu. Jadi yang namanya jantung meskipun misalnya dia tidak apa ya terkait dengan otak gitu, dia tuh sebenarnya masih bisa self pumping sendiri gitu. Dia punya
dia punya tenaga dan punya kemampuan untuk self pumping sendiri gitu. Tentunya ini dengan izin Tuhan ya, cuma secara filosofis tuh gitu. Jadi yang namanya brain heart itu adalah sesuatu yang nge-pumping kita secara mandiri gitu, supaya kita bisa punya semangat dan kita punya usaha untuk menjalankan apa yang memang pengen kita jalankan kayak gitu. Nah, apa sih jantung atau hati dari brand? Itu tuh adalah value, purpose, karakter, kepribadian tadi, terus visi dan misi, serta si konsumen ini gitu. Dalam hal persepsi orang lain tentang kita dan persepsi serta value dan kepribadian orang lain itu tuh harus dijadikan pertimbangan dalam brand heart juga. Karena bagaimanapun ketika kita bikin komunitas, pada akhirnya apa yang kita buat adalah untuk orang lain juga. Apa yang kita buat adalah untuk komunitas itu juga gitu. Makanya jadi harus memikirkan orang lain di luar diri kita sendiri. Terus kalau brand messaging, apa sih brand messaging? Nanti aku akan cerita juga ya itu apa. Tapi yang namanya brand messaging itu tuh nggak lepas dari yang namanya brand heart. Kalau brand messaging secara singkatnya adalah bagaimana brand itu mengkomunikasikan dirinya, gitu. Jadi kalau misalkan secara istilah gampangnya itu ada tagline, ada hashtag, ada apa. Nah itu tuh bagian dari brand messaging. Ambasador, misalkan ya ketua komunitas itu tuh datang misalkan ke pertemuan komunitas lain, habis itu dia berbincang di sana sebagai perwakilan dari komunitasnya. Nah, dia tuh juga sebagai bagian dari brand messaging gitu. Karena dia anggaplah sebagai ambasador dari komunitasnya gitu. Nah, brand identity juga sama. Ini skemanya mirip ya sama brand messaging, tapi memang kurang lebih seperti itu gitu. Karena yang namanya message yang kita sampaikan, pesan yang kita sampaikan kepada orang, itu tuh pasti menjadi identitas dari brand kita. Kayak gitu. Makanya dia tidak bisa terlepas satu sama lain. Oke, teman-teman. Ini aku tuh pengen iseng kayak PSDM gitu, tapi ini gue bisa nggak ya gitu. Jadi ada ini namanya annotate, tapi di atas. Ada yang pernah nyoba annotate nggak? Tapi kalau misalkan nggak annotate nggak apa-apa lah. Bisa di ini ya, bisa open mic atau kalian tulis di chat. Apa sih komunitas menurut kalian? Bagaimana kalian definisikan komunitas dan apa yang masuk dalam definisi kalian ketika dikatakan kepada kalian ini komunitas? Gitu. Silakan. Kalau enggak kita nggak lanjut. Gedeng. Sas, menurut kamu gimana, Sas? Komunitas ya, Kak? Kalau menurut aku tuh sekumpulan orang yang punya tujuan yang sama gitu sih, Kak. Oke. Nice. Ya, gimana lagi. Nih, teman-teman kira-kira? Sok. Jangan malu-malu, teman-teman. Di chat bisa kok. Iya, di chat bisa, tapi aku, bagaimana cara? Oh, ini. Bisa melihat. Dia mau jawab. Adam, Nisha, ini panggil-panggilannya lah namanya. Metawin, Jesslyn, Timothy, Henry, Gia, Putri Aisyana. Oke, nice. Kelompok orang yang saling berinteraksi dalam satu daerah tertentu. Bisa. Daerah itu berarti ruang ya. Berarti suatu tempat tertentu kayak gitu. Boleh banget. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menjawab. Nah, ini aku mau ngasih catatan dulu. Jadi yang akan dibahas pada sesi kali ini adalah bagaimana menarik orang untuk mau bergabung dengan komunitas dan menjaga kesetiaan mereka, Cenah. Tapi juga mencakup sedikit tentang bikin brand messaging dan bikin brand identity. Itu tuh dalam hal bikin visual dari brand tuh seperti apa, terus itu message dari brand tuh seperti apa, kayak gitu. Nah, sebenarnya apa yang ini kan fokusnya sebenarnya untuk narik orang untuk bergabung dengan komunitas kita ya. Dan yang paling penting adalah tentang menjaga kesetiaan mereka. Gimana caranya supaya setelah mereka ketarik ke kita, mereka tuh nggak hilang lagi. Atau gimana caranya supaya mereka tuh nggak kecewa di dalam sini, kayak gitu. Jadi fokus kita, ini buat di notes aja ya, fokus kita ini adalah untuk itu, gitu. Tapi masalah, gimana kalau, gue pengen dong kalau misalkan komunitas gue tuh dilihat keren sama orang, gitu. Itu menurut itu aku jadikan sebagai prioritas yang kedua, anggaplah gitu. Jadi prioritas pertama kita adalah tentang gimana sih caranya narik orang untuk gabung sama kita dan ngejaga kesetiaan mereka, kayak gitu. Nah, kenapa community? Ketika kata ini disebut, yang terbayang mungkin adalah komunitas informal ya, di luar bentuk lembaga di KMITB.
Kalau misalkan di keluarga mahasiswa ITB sendiri, ada yang namanya himpunan mahasiswa jurusan, ada yang benar-benar unit yang sudah secara resmi diakui oleh Ditmawa. Padahal, dan kenapa aku membawa community branding sebagai salah satu yang harus, sebenarnya bahkan harus dimiliki oleh semua orang yang memang berkelompok gitu. Karena segala kelompok manusia atau individu-individu manusia gitu yang berhimpun, anggaplah baik itu organisasi, komunitas yang informal maupun lembaga yang sudah terinstitusi, maupun itu kan banyak kalau misalkan di mahasiswa non profit ya, maupun yang profit gitu kayak perusahaan, sebenarnya semuanya adalah komunitas gitu. Komunitas tuh ada di sekolah, ada di partai politik, fans K-pop tuh komunitas, institusi agama, konsumen setia brand tertentu kayak misalkan orang yang suka banget sama Mac gitu, suka banget sama Apple, produk-produk Apple. Habis itu mereka akhirnya bikin komunitas antara satu dengan yang lainnya gitu. Itu kan bisa juga ya gitu. Dan kesemuanya perlu untuk membangun semangat budaya dan atmosfer komunitas demi tercapainya tujuan bersama. Jadi Saski itu tadi bilang tentang tujuan bersama, ya betul sekali. Nah, dalam catatan lainnya, sebenarnya pelakuan untuk komunitas yang sudah ada sedari dulu, sehingga mereka sudah punya sejarah dan budaya yang telah berjalan, dan komunitas yang baru aja dibuat tentunya akan berbeda tantangannya. Gitu. Untuk komunitas yang udah ada sedari dulu, misalkan karena aku lebih banyak ada di komunitas yang sifatnya seperti ini, yang sudah ada sedari dulu, dalam hal himpunan, unit, kabinet, gitu, yang mana memang sudah ada sejarahnya tersendiri dari dulu. Gitu. Aku pun ikut juga beberapa komunitas yang baru dibikin. Aku JBJB Gajah Komik, Gajah Komiknya Amar, yang baru aktif tahun 2019 nggak sih, Mar? Si ini. Nah, itu tuh tantangannya beda. Tantangan kabinet dengan tantangan Gajah Komik yang merupakan sebuah komunitas yang akhirnya menjadi unit, tapi sifatnya mereka tuh masih baru, gitu. Itu tuh akan berbeda tantangannya. Kalau misalkan yang pertama, tantangannya adalah gimana caranya ya kita bisa tetap menghormati sejarah yang sudah ada sebelumnya, dan bagaimana caranya supaya kita bisa merelevansikan diri kita dengan warisan-warisan yang sudah diberikan kepada kita, kita relevansikan dengan konteks diri kita sendiri dan tantangan era zaman kita tuh seperti apa. Gitu. Nah, untuk komunitas yang sudah punya sejarahnya sebelumnya, kelebihannya dia adalah dia sudah terbentuk komunitasnya. Gitu. Alumni-alumni kabinet itu tuh udah banyak gitu. Yang mana kalau misalkan kita nyari pendanaan atau kita nyari apa, kita bisa cari ke alumni-alumni kabinet yang memang mereka sudah punya hubungan emosional dengan kabinet itu sendiri. Sementara komunitas yang baru itu tuh pada akhirnya belum punya alumni dan perlu akhirnya membangun yang namanya tradisi dan budaya segala macam gitu. Aku di sini akan membahas keduanya, cuma mungkin akan lebih fokus sama yang kedua gitu. Nah, teman-teman, kita masuk dulu ke teori psikologi. Apa nih maksudnya? Jadi, teman-teman, dalam teori psikososial, ada psikologi sosial dari Erik Erikson, beliau seorang psikolog. Terdapat tahapan di dalam hidup manusia. Jadi, teori beliau yang terkenal namanya 8 Stages of Man, gitu, yang mana 8 tahapan manusia. Di dalam teori beliau, pokoknya ada tahapan di dalam hidup manusia yang mana kita memiliki kebutuhan yang berkaitan dengan yang namanya kesetiaan. Gitu. Jadi, kita sedang mencari intimasi atau di umur-umur segini ya terutama. Sebenarnya ini mulainya dari remaja gitu. Yang mana kita mencari kemana ya gue pengen belong gitu. Kemana ya aku ingin mendedikasikan diriku gitu. Nah, setia itu sendiri kan adalah sebuah virtu gitu ya. Dia adalah sebuah komitmen kepada bagaimana caranya supaya seseorang tuh berkomitmen dan setia kepada value, ini value harus di-highlight, yang dimiliki sebuah institusi, ideologi, maupun hal-hal lainnya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya ketika kita mengharapkan orang lain untuk setia dan berkomitmen kepada komunitas kita, maka sebenarnya orang-orang di umur segini itu tuh memang lagi nyari gitu. Di mana ya tempat gue bisa merasa belong? Di mana ya tempat gue bisa berkomitmen di sana? Di mana ya tempat gue bisa setia gitu? Memang pada akhirnya kita punya kecenderungan untuk mencari sebuah komunitas, memang komunitas sih, komunitas atau kerumunan orang atau kelompok sosial gitu. Itu tuh yang bisa menerima kita dan bisa selaras tadi, bisa selaras antara value yang kita punya dengan si
kelompok sosial, value yang dipegang oleh kelompok sosial ini gitu. Makanya penting banget untuk sebuah brand, ini statement pertama ya, penting banget untuk sebuah brand punya brand heart, dan terutama si value yang dimiliki sebagai basis dari si komunitas ini gitu. Nah tapi kan kita sering ketemu ya orang-orang tuh yang suka nyoba-nyoba kayak ini Bu, kayak apa itu aku nyebutnya, bukan kayak bajing lompat, kayak serangga gitu. Jadi kayak dia tuh jumping kayak dia ikutan banyak komunitas data yang sama. Anggaplah kalau misalnya di KM ITB tuh TPB, kalau misalkan baru masuk, terus tuh ngeliat, wah unit di ITB banyak banget gitu. Terus daftar semuanya gitu. Nah, kesetiaan tuh sebenarnya dan pada akhirnya kan dia pada akhirnya harus memilih ya gitu. Yang mana nih yang aku bisa setia di sana gitu. Dan dia ketika dia memilih, dia pasti akan memfilter itu dari yang mana yang paling membuat dia nyaman, yang mana value yang paling sejalan dengan value yang dia pegang kayak gitu. Nah, biasanya yang paling erat pada akhirnya dengan yang memang dia senang adalah ketika value dan kepribadian dia itu tuh nyambung dengan value dan kepribadian si komunitas itu secara keseluruhan kayak gitu. Nah, tapi ada juga kan orang yang pada akhirnya dia tidak setia gitu. Nah, sebenarnya kesetiaan tuh melihatkan kematangan psikososial seseorang, guys gitu. Jadi, kalau misalkan nemu ada orang yang tidak setia dan mungkin dia tidak setia dengan berbagai institusi dan ini lainnya gitu. Itu tuh memang memang maklum untuk terjadi gitu. Memang pantas untuk terjadi kalau misalkan melalui teori psikososial Erik Erikson gitu. Karena pada akhirnya orang itu ketika dia mencoba-coba untuk mencari di mana ya gue bisa melabuhkan kesetiaan gue gitu. Nah, dia tuh ada pilihannya cuma 2 gitu, antara dia akan jadi setia atau tidak setia gitu aja. Gitu deh. Nah, sebenarnya kesetiaan atau kematangan psikososial ini akhirnya membentuk sense of identity gitu. Nah, itu tuh yang suka bisa kita bilang sangat istilah masa kini gitu. Di mana orang tuh ketika dia masuk sebuah komunitas, sebenarnya dia inginkan untuk punya adalah sense of identity, bahwa dia belong into something, bahwa purpose hidupnya dia itu tuh make sense gitu. Dengan cara dia dikelilingi oleh orang-orang yang juga seperti dia, anggaplah kayak gitu. Nah, komunitas nih powernya gede banget, coy. Karena menurut Erikson, komunitas itu penting banget dalam pembentukan dan perkembangan identitas. Terutama kita-kita yang sekarang umurnya segini kan, pasti tuh kita semua tuh sedang dalam tahap perkembangan identitas itu sendiri gitu. Kita sedang membentuk identitas diri kita. Nah, ini yang tadi aku bahas ya, yang dia bilang bahwa sebenarnya kesetiaan itu hanya akan bisa muncul ketika sebuah komunitas itu tuh benar-benar berperan sebagaimana sebuah komunitas berperan gitu. Nah, ini tuh sebuah tantangannya sebenarnya. Dan kenapa aku bacot banget soal psikososial ini dan nggak langsung lompat ke tentang branding itu sendiri, karena aku ingin teman-teman paham bahwa yang namanya komunitas itu tuh harus berperan sebagai sebuah komunitas gitu. Yang mana dia meng-highlight dan dia menekankan pentingnya pembentukan dan perkembangan identitas seseorang dengan menyelaraskan antara value yang dimiliki oleh orang ini dengan value yang dimiliki oleh komunitas dengan cara apa? Nanti kita akan obrolin. Tapi yang jelas caranya adalah performative act, yang mana aku akan jelasin juga nanti. Oke, teman-teman. Jadi secara kurang lebih seperti ini. Nah, perkembangan identitas tuh sebenarnya dia merefleksikan kedua hal, psikologis dan sosial gitu. Pencarian identitas kan psikologis ya, dia ada di dalam gitu sebenarnya. Sementara yang sosial itu tuh ada di luar. Dan yang namanya yang ada di dalam dan di luar ini saling pengaruhi satu sama lain gitu. Tapi kalau menurut teori dari yang artikel yang aku baca, yang namanya psikologis itu adalah bagian primer yang mendasari dari proses sosial itu sendiri. Sehingga dalam rangka membuat branding komunitas yang kuat, yang harus dilakukan adalah memahami psikologis individu target kita. Gitu. Jadi ketika kalian pengen ngebuka komunitas kalian untuk orang lain, oprek lah, anggaplah. Nah, kalian tuh harus paham orang macam apa sih yang pengen kalian guide ke komunitas kalian gitu. Dan kalau misalkan kalian sudah tahu siapa tipe orang yang pengen kalian guide ke komunitas kalian, maka kalian harus paham psikologis individu, psikologis mereka itu seperti apa gitu. Itu gimana cara taunya gitu. Oke, nanti kita akan bahas. Cuma more or less, ada 3 ciri-ciri komunitas menurut Muniz and Ogwin.
Brand community memiliki 3 ciri-ciri. Jadi sebenarnya kalau brand community yang dibahas secara ilmu brandingnya itu tuh lebih ke brand community misalkan kayak komunitas dari produk MacBook misalkan gitu, atau komunitas fandom BTS gitu. Misalkan fans BTS kan mereka adalah community brand gitu sebenarnya. Brand BTS itu adalah sebuah brand. Sementara yang membuat BTS itu tuh bisa hidup gitu, yang membuat brand BTS itu bisa hidup adalah komunitas orang-orang para fansnya gitu. Nah, itu tuh more or less kayak gitu sebenarnya kalau brand community. Tapi aku meminjam prinsip itu untuk kita kontekskan ke dalam komunitas kita as in kita sebagai komunitas gitu. Kita sebagai komunitas di mahasiswa ITB kayak gitu. Nah, yang pertama ciri-ciri adalah shared consciousness, bahwa ada koneksi yang dimiliki antara seseorang dengan brand dan dengan orang-orang lainnya yang ada di dalam komunitas gitu. Nah, melalui bonding sosial, anggota komunitas merasa mereka tahu satu sama lain, walaupun nggak pernah ketemu face-to-face sebelumnya. Jadi cerita dikit deh, emang karena aku suka K-pop gitu, jadi kalau misalkan fandom aku, mari kita cari yang orang-orang tahu, Stay. Ya, adalah namanya K-pop boy band gitu, namanya Stray Kids. Nah, kalau misalkan di suatu hari gitu, aku bertemu dengan, kita lagi ngobrol-ngobrol gitu, terus itu, oh ternyata kamu tuh juga suka Stray Kids gitu. Akhirnya tuh kita kayak ngerasa bahwa wah kita tuh sudah berteman sejak lama gitu. Padahal baru aja ketemu paling 10 menit gitu kan. Baru ketemu 10 menit tapi kayak udah ngerasa ketemu teman lama gitu yang bisa berbagi banyak hal soal Stray Kids segala macam gitu-gitu. Atau pencinta One Piece yang tiba-tiba itu kayak, oh lu suka One Piece juga, lu tahu nggak sih kayak gini gitu. Kayak jadi hal ini tuh bisa terjadi ketika sudah punya hubungan emosional dengan value, visi misi, atau langsung kepada brand yang sama gitu. Kalau misalkan kayak yang Stray Kids atau BTS tadi kan langsung punya hubungan emosional karena kita sudah suka dengan Stray Kids, kita udah suka dengan BTS, kita udah suka dengan One Piece gitu. Makanya kita sudah punya ikatan emosional kepada brand yang sama. Nah, gimana sih kalau misalkan kondisinya adalah komunitas yang baru dibikin gitu. Itu kan adalah sebuah brand yang baru yang mana bahkan orang-orang yang punya hubungan emosional dengan brand itu ya para foundernya aja gitu. Nah, kalau ini makanya punya value dan visi misi itu tuh penting gitu. Karena kalaupun misalkan komunitas kalian baru dibentuk, tapi sebenarnya dia membawa value yang orang lain juga pegang. Value yang kita akan bahas tuh kita akan bahas lagi di nanti ada penjelasan namanya archetype, judulnya archetype. Value ini misalkan value ingin menolong orang gitu. Banyak kan sekarang dibikin komunitas-komunitas relawan gitu, komunitas-komunitas yang punya kepedulian spesifik terhadap isu sosial tertentu gitu. Nah, orang-orang akan tertarik ikutan ketika misalkan ada komunitas lingkungan, dia akan tertarik buat ikutan karena memang value yang dibawa oleh komunitas ini adalah tentang lingkungan, dan dia juga tertarik dengan value lingkungan ini gitu. Amar bikin gajah ngomik, ya jelas orang-orang yang jadi targetnya dia adalah orang-orang yang juga suka bikin komik atau suka baca komik gitu. Habis itu komunitas tuh harus punya ritual dan tradisi. Jadi ritual dan tradisi ini tuh akan menguatkan rasa kebersamaan dan punya shared consciousness gitu antara orang-orang dalam komunitas. Misalkan punya cara nyapa atau salaman yang khas gitu, atau kalau misalkan K-popers gitulah, atau misalkan ya orang-orang para wibu gitu nonton konser virtual bareng, nonton anime bareng misalkan. Habis itu yang ketiga adalah tanggung jawab moral. Berat. Jadi ini kenapa punyanya double, mohon maaf ya, nanti aku perbaiki. Jadi punya tanggung jawab moral bersama atas individu yang ada di dalam komunitas maupun komunitas itu sendiri secara keseluruhan. Jadi dalam hal gini, kalau misalkan anggota komunitas kita tuh ada salah satunya sakit, kita punya kita merasa punya tanggung jawab moral untuk taking care of atau kayak memastikan bahwa dia tuh baik-baik aja gitu. Dan setelah memastikan dia baik-baik aja, kita misalkan nanya juga ke satu orang-orang di komunitas itu, kalian nggak apa-apa kan? Kalian sehat-sehat aja kan? Gitu. Kayak kita merasa punya tanggung jawab moral untuk peduli. Gitu. Kita punya tanggung jawab moral untuk untuk giving more dan berkontribusi lebih gitu untuk individu yang ada di dalam komunitas maupun komunitas itu sendiri secara keseluruhan. Nah, menurut penelitian, partisipasi dalam aktivitas yang mutually pleasurable gitu. Jadi dalam hal misalkan aku sama Amar sama teman-teman yang lainnya kita tuh sama-sama seneng ngomik bareng gitu. Nah, partisipasi di dalam aktivitas yang sama itu tuh sebenarnya lebih menjadi motivasi yang kuat dalam memilih dan menjaga dalam kita memilih dan menjaga pertemanan dibanding misalkan kita lagi
mengungkapkan pendapat gitu ya. Terus habis itu ada orang nih yang setuju sama pendapat kita gitu. Nah itu kan sebenarnya ada pleasure-nya juga kan, kita puas gitu bahwa ada orang yang cara berpikirnya sama dengan kita. Tapi ternyata katanya menurut penelitian yang namanya komunitas itu tuh akan lebih kuat ketika mereka melakukan kegiatan bareng-bareng dibanding hanya misalkan ada orang setuju sama pendapat gua gitu. Anggaplah kayak gitu. Yang mana sebenarnya aktivitas yang dilakuin bareng-bareng tuh sebenarnya adalah fokus utama komunitas pada umumnya kan gitu. Nah, jadi aku mau meluruskan kalau yang tadi kan siapa tahu ada yang akhirnya bertanya-tanya gitu. Bahwa bukankah ketika kita ngobrol sama orang lain itu tuh aktivitas juga ya gitu. Dalam hal ketika kita ngobrol itu tuh aktivitas yang di-sharing bersama-sama nggak sih? Gitu. Nah, yang harus aku luruskan adalah community is a performative act rather than just an intellectual one. Jadi, ketika kita pertemanan itu dibangun karena kita suka ngobrol dengan orang tersebut, bukan bahasan dari obrolannya gitu. Bukan tentang kalian saling setuju satu sama lain atau enggak, tapi ngobrol itu sendirilah si performative act itu. Dan dia bisa jadi ritual atau tradisi tersendiri gitu. Kita sama teman bisa aja nggak saling setuju satu sama lain, tapi tetap aja pokoknya ritualnya adalah ngopi di satu. Nih kalau misalkan di ITB aku anaknya ayam-ayaman banget gitu. Jadi kalau misalkan jadi aku punya ritual ya udah tiap hari itu ke ayam-ayaman gitu. Habis itu kalau misalkan ketemu temen di ayam-ayaman ya udah gitu. Dalam hal kalau misalkan kita debat, habis itu kita nggak setuju satu sama lain tuh nggak apa-apa. Tapi performative act kita tiap hari ngopi di ayam-ayaman itu yang bikin kita menjadi sebuah komunitas kayak gitu. Kebayang ya? Nah, jadi kalau yang kayak gini berarti modelnya the brand collective includes all aspects of the brand. Jadi yang namanya brand collective itu tuh dia mencakup tentang produk. Nanti kalau misalkan teman-teman misalkan ngeluarin konten di medsos gitu, itu tuh produk kalian. Service misalkan Amar dan Gajah Komik buka jasa untuk ngejual commission buat ngegambarin komik misalkan 4 slip gitu. Habis itu service misalkan. Habis itu the marketer itu adalah Amar dan teman-temannya. Dan ada consumers in the brand community. Jadi maksudnya dalam hal kalau di dalam komunitas Gajah Komiknya Amar berarti orang-orang lainnya ada di dalam brand di dalam si komunitas Gajah Komiknya ini gitu. Sementara ada individualnya gitu. Ini kebayang nggak ya? Jadi sebenarnya maksudnya yang sedang kita perbandingkan dan sebenarnya sedang kita pentingkan adalah bagaimana di dalam komunitas itu ada yang namanya komunitas secara keseluruhan, the brand collective, dan ada orang di dalam komunitas secara individu gitu. Mereka adalah individualnya kayak gitu. Nah, udah capek what and why. Kurang lebih udah paham lah ya. Kalau misalkan belum paham silakan interupsi. Kalau tidak, oke kita lanjut ke how community branding. Aku punya waktu berapa lagi, Fidel? Ini jajan gue baca terus keenakan gitu kan. Masuk ke keenakan teman-teman, makanya harus di stop. Ini aku diinterupsi aja kalau misalkan udah tinggal berapa gitu. Saya nggak bisa ngebuka chat sih. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke how community branding. Ada tahapan strategi branding. Dan yang tadi sudah aku sebut ya, brand heart, brand messaging, brand identity gitu. Jadi sekarang hari ini pada tahapan ini kita fokus dulu ke yang pertama. Kita mungkin akan rada menyinggung yang brand messaging dan brand identity ya nanti gitu. Cuma sekarang kita fokus dulu untuk ngomongin yang brand heart karena menurut aku ini penting banget. Kalau misalkan si brand heart ini nggak kuat, nanti untuk brand messaging dan brand identity-nya tuh juga nggak bakal sebagus itu, nggak bakal sebaik itulah dalam hal kalau misalkan dilihat dari perspektif strategi branding itu sendiri. Nah, pembuatan brand heart ini, teman-teman mungkin bisa langsung menuliskan aja ya. Ini silakan kalian tuliskan sendiri, misalkan pakai kertas atau pakai HP atau pakai apa gitu. Apa sih brand heart komunitas kalian? Apa purpose dari komunitas kalian? Apa visi misinya? Dan apa nilai-nilai atau values yang dia pegang gitu. Nah, semuanya nanti harus digabungkan menjadi brand guideline. Apa itu brand guideline? Nanti kita bahas sedikit ya. Nah, sebelum kita membuat strategi branding, kita harus punya tim. Nah, tentu saja kita tidak bisa membangun strategi brand sendiri. Anggaplah gini ya, ketika kalian bikin komunitas, kalian nggak mungkin bikin komunitas sendiri. Anggapannya gini, gagasan kita bikin komunitas itu bisa dari diri kita sendiri, tapi pasti kita ngajak temen dong, iya nggak sih? Untuk menjadi sebuah komunitas, kita harus lebih dari satu, iya nggak sih? Kalau misalnya kita bikin komunitas, habis itu
branding yang kita buat untuk diri kita sendiri aja, terus itu komunitas kita jalan sendiri, itu bukan komunitas, guys. Pokoknya intinya adalah dia harus lebih daripada satu, gitu kan. Nah, kita harus punya tim, yang mana tim ini tuh nggak perlu banyak-banyak. Di sini tuh aku akan nulis, ada beberapa peran di dalam branding itu sendiri yang anggaplah harus dilakukan, gitu. Nah, cuma meskipun perannya ada banyak, tapi sebenarnya masing-masing peran ini tuh bisa dipegang sama satu orang, misalkan. Kayak gitu. Jadi satu orang bisa megang lebih daripada satu peran gitu. Asalkan ada peran-peran esensial ini. Yang pertama ada pemimpin yang purpose-nya adalah menyelaraskan brand dengan individu atau dengan komunitas gitu. Anggaplah kalau misalnya kita sekarang konteksnya ya. Jadi dia menjembatani antara brand dengan komunitas. Jadi anggaplah gini, kalau misalkan orang yang bikin brand gitu di dalam tim kalian, yang bikin konsep brand ini, dia tuh harus bisa menjelaskan tentang brand ini kepada anak-anak lainnya ada di komunitas ini, gitu. Yang mungkin mereka bukan bagian dari tim brand. Ini aku pengalamannya mungkin dari Nimses kali ya. Kalau misalkan dulu tuh aku Nimses Kak Royan, nah ada tim branding, ada tim konten, ada tim relasi, segala macam. Nah, tim branding tuh ya tugasnya adalah untuk bikin strategi ini, dan dia tuh harus mengkomunikasikan kepada tim relasi, kepada tim apa lainnya, ini brandnya Kak Royan ya, ini brand tim kita ya, gitu. Nah, dia tuh harus bisa mengkomunikasikan itu. Ini rada kita skip aja ya, nanti insya Allah PPT-nya aku share juga, dan bisa kalian akses terus, jadi sebenarnya bisa kalian baca. Ada creative lead, marketing lead, culture lead, communication lead gitu. Jadi pokoknya intinya adalah ketika kita bikin brand, kita harus bisa ngejelasin si brand itu apa gitu. Jadi kayak apa ya, kayak kalau misalnya nonton startup itu tuh Sodalmi itu kan sebagai orang yang menjelaskan tentang si Samsung Tech itu sendiri kan. Nah, dia tuh si shepherd-nya, si pemimpinnya gitu, dia menjelaskan. Sementara yang bikin brand atau teknologinya itu tuh ya si Namdosan dan kawan-kawannya gitu. Nah, itu tuh mereka adalah orang-orang, anggaplah bukan kreatif lead sih, tapi teknologi lead lah, anggaplah kayak gitu. Habis itu ada orang yang marketing lead-nya gitu, pembuatan kontennya. Jadi mungkin anggaplah mungkin konten kreatornya lah ya gitu. Habis itu ada culture lead-nya yang dia bikin budaya. Jadi ketika kalian bikin branding dan kalian bikin komunitas terutama, itu tuh harus dibudidayakan yang namanya value, visi misi, itu tuh harus dibudayakan ke orang-orang gitu, dalam hal, wah kita punya value sebagai pembelajar, maka emang kita semua tuh harus jadi pembelajar banget gitu. Emang, dan budaya-budaya pembelajar, misalkan kayak kita bikin seminar bareng, kita kajian bareng, segala macam, itu tuh harus dimunculkan gitu. Itu tuh budaya pada akhirnya. Dan ada yang harus menyebarkan dan membagikan pengetahuan tentang brand gitu. Nah, kemudian kita harus tahu untuk siapa kamu ada. Ini yang udah pernah Oke. Wow, tinggal 10 menit lagi. Kayaknya masih banyak deh. Jadi pokoknya intinya adalah yang tahu untuk siapa kamu ada tuh yang tadi ya. Yang mana kita tuh harus tahu tentang konsumen atau target masa kita siapa. Kita punya pengetahuan tentang siapa mereka dan bagaimana caranya mencukupi kebutuhan mereka. Kita harus tahu siapa kompetitor kita. Dalam hal nih kalau misalkan Amar bikin Gajah Komik, tapi ternyata komunitas komik di ITB itu tuh juga udah ada gitu. Maka kita harus tahu ini siapa nih kompetitor kita gitu. Kita harus, dengan kita tahu siapa kompetitor kita tuh bisa akhirnya mengidentifikasi siapa kita dan siapa yang bukan kita. Dan gimana kita mencocokkan diri di dalam suatu wadah, dalam hal kalau misalkan Amar Gajah Komik, maka Amar berusaha mencocokkan diri kalau misalnya di KM ITB tuh kayak gimana gitu. Terus gimana cara kita bisa bikin diri kita lebih menonjol dari kompetitor kita, dan bagaimana kita bisa mengkomunikasikan bahwa kita tuh berbeda dari kompetitor kita. Kayak gitu. Ini mendingan kalian baca saja. Maaf ya, teman-teman ya. Dibatasi waktu soalnya. Pokoknya kenali brand heartmu untuk propagandamu enggak ya? Sebenarnya pokoknya untuk semua yang kita bikin gitu. Atas nama si komunitas ini sendiri gitu. Kalian harus kenal nilai-nilai atau values, lagi visi misi, kepribadian dari brand. Jika brand kalian adalah seorang manusia, maka seperti apa kepribadiannya? Nah, itu tuh bakal dapat dibentuk dengan archetype. Terus unique positioning tadi ya, bagaimana kita membedakan diri dengan kompetitor, dan brand voice kita. Jika brand kita adalah seorang manusia, maka bagaimana cara dia bicara? Apakah dia bicara dengan slow? Apakah dia bicara kayak anak zaman sekarang gitu ya, ngomongnya tuh kayak mulu gitu. Maybe tuh kayak gitu. Misalkan dia banyak bilingualnya gitu. Bisa jadi seperti itu brand voice-nya. By the way, brand voice tuh nggak ada yang salah atau benar ya gitu. Jadi nggak ada brand voice misalkan yang lebih
yang lebih, misalkan jadi kayak kalau misalkan brand voice-nya memang adalah misalkan bapak-bapak yang serius dengan suara yang ganteng gitu, itu tuh nggak perlu dibandingkan dengan yang memang brand voice-nya adalah anak-anak remaja umur 15-an gitu misalkan. Nah itu tuh adalah dua target, masing-masing dari brand ini punya target masa yang berbeda gitu. Makanya jadi kayak itu masalah target masa masing-masing aja. Nah, aku ingin perkenalkan archetype. Apakah cukup di sisa yang 10 ini? Nggak tahu. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Tapi ini penting. Karena akhirnya ketika kita tahu archetype, kita tuh bisa paling enggak tahu apa sih keinginan psikologis dari target kita secara general, sekaligus apa value dari karakter brand kita, jadi value mereka dan value kita yang bisa kita resonansikan, gitu, yang bisa kita selaraskan. Nah, satu individu, ini dicatat sebelum kita bahas lebih lanjut ya, satu individu tuh bisa punya lebih dari satu archetype gitu. Jadi brand pun juga bisa gitu. Komunitas kita pun juga bisa punya lebih dari satu archetype. Tapi menurut aku pribadi lebih baik kita fokus, kita batasi aja jadi maksimal 2. Kalau 3 boleh, cuma mendingan jangan. Mendingan maksimal 2 aja. Karena kalau enggak, brand tuh nanti bakal tampak tidak fokus gitu. Nah, yang pertama adalah brand. Ini kalau misalkan dari archetype adalah orang-orang yang mencari surga, yang mencari yang keinginannya adalah untuk spiritual gitu. Jadi pasti ada aja target masa kita, dan mungkin kita sendiri sebagai komunitas itu tuh punya desire untuk mencari yang namanya keamanan. Nah, karakter target kita adalah orang-orang yang punya yang positif, yang ngomongnya baik gitu, yang orang-orang yang bisa melihat hal baik dalam segala hal. Maka yang harus kita lakukan sebagai brand adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikan bahwa kita akan memberikan rasa aman kepada mereka, dan kita menawarkan ada banyak keindahan-keindahan di dalam internal diri seseorang. Anggaplah gitu ya, orang-orang yang bisa melihat bahwa, manusia tuh cantik banget di dalamnya ya, gitu. Anggaplah kayak gitu. Yang bisa mempuitisasi hal-hal gitu. Hal-hal yang biasa aja pada akhirnya tiba-tiba jadi cantik dan bermakna gitu. Nah, itu tuh adalah archetype-nya innocent. Habis itu ada sage atau sage, gimana sih bacanya? Ya pokoknya ada desire-nya adalah untuk pemahaman dan mendorong orang untuk memahami gitu. Nah, karakter targetnya adalah orang-orang yang pengen memahami banyak hal gitu. Adalah orang-orang yang pembelajar. Nah, biasanya sage, atau bahwa mereka tuh banyak orang-orang ini yang banyak yang punya sisi humanis dan ingin membantu orang lain. Nah, mentor-mentor di OSKM, terus itu anak-anak PSDM, pengembangan sumber daya manusia, anak-anak PSDA, itu tuh biasanya orang-orang kayak gini gitu. Mereka pengen belajar kan, mereka tuh biasanya haus tuh, banyak yang pengen jadi mamet segala macam. Amar tuh juga mamet. Mereka tuh pengen belajar banyak hal gitu. Dan kebanyakan memang orang-orang ini tuh suka sharing pengetahuan yang mereka punya kepada orang lain gitu. Habis itu ada explorer, desire mereka adalah kebebasan, orang-orang yang suka berkelana, mengalami banyak hal, menawarkan kesempatan untuk kabur dan melakukan perjalanan gitu, anggaplah. Mungkin pelita muda bisa jadi contoh ya, unit yang menawarkan jalan-jalan, anggaplah gitu. Nggak jalan-jalan juga sih, tapi pokoknya melakukan penjelajahan, anggaplah. Habis itu ada orang-orang yang pengen meninggalkan jejak mereka di dunia. Gitu. Yang pertama adalah outlaw, yang mereka cari adalah pembebasan, mereka ingin membebaskan, menginginkan revolusi, tidak takut melanggar aturan. Mungkin kalau misalkan bayangan-bayangan anak-anak sospol yang aksinya gitu, kan ada anak-anak sospol yang kajian, gitu. Ada anak-anak sospol yang mungkin aksi di lapangannya gitu. Mungkin bayangannya seperti itu gitu, citranya ya. Meskipun nggak semuanya ternyata memang anaknya outlaw banget gitu. Habis itu ada yang magician, orangnya tahu banget banyak hal gitu, almost magical lah, yang mana kayak apa ya, mungkin orang-orang high achiever yang benar-benar bisa, wah dia mencapai segalanya aja tuh bisa gitu, mungkin mapres, habis itu ikutan future leader dapat mulu gitu, habis itu salah satu teladan entah di mana, habis itu tiba-tiba dia juga jadi relawan, dia jadi apa, wah gila banget nih orang bisa segalanya gitu. Nah, brand yang menawarkan hal-hal seperti itu adalah menjanjikan terwujudnya mimpi target dengan menggunakan kemampuan yang impresif. Mungkin student ex-CEO, kawan-kawan, future leader tuh kayak gini kali ya, magician gitu. Magician sama sage yang tadi. Sage. Habis itu ada hero, ini tentang orang-orang yang karakter targetnya adalah berani, selfless, stand up for antagonis gitu kali ya. Melindungi yang biasanya tidak dibela oleh masyarakat gitu. Nah, brand yang kita lakukan adalah memposisikan bahwa kita akan membebaskan target masa kita dari kesulitan-kesulitan yang mereka punya, anggaplah kita. Terus ada, guys, aku boleh minta tambahan waktu dikit aja. Soalnya ada boleh Kak. Makasih. Yeah.
Jadi ada orang-orang yang pengen terkoneksi dengan orang lain gitu. Mereka tuh desire-nya keintiman gitu. Mungkin namanya lover jadi kayak, oh dia nyari jodoh gitu. Bisa aja kan? Bisa aja loh sumpah. Ada orang yang masuk komunitas tuh pengen nyari jodoh juga. Nggak apa-apa gitu, nggak ada salahnya gitu. Tapi bukan hanya kebanyakan orang-orang ini ditariknya dengan sensual pleasure gitu ya. Sensual pleasure tuh sesuatu yang sensorik gitu. Makanya akhirnya banyak brandnya menggunakan imagery yang memantik pengalaman sensorik, misalkan Häagen-Dazs gitu. Jadi ketika kita ditawari makanan gitu kan, itu kan pleasure kan sebenarnya. Itu tuh sensorik gitu. Wah, gue bisa makan si Häagen-Dazs ini gitu. Makanya tampilan-tampilan dia menunjukkan makanan-makanan yang shining, shimmering dan enak untuk dimakan gitu misalkan. Nah, itu tuh termasuk ke dalam keintiman juga, dalam hal kita intimate dengan si makanan misalkan gitu. Itu kalau brandnya makanan. Habis itu ada jester, orang-orang yang nyarinya senang-senang, gembira gitu. Orang-orang yang suka banget ketawa, yang suka banget bercanda gitu. Jadi brandnya tuh biasanya fun, entertaining, dan biasanya paling dicintai karena semua orang tuh suka dengan tertawa. Habis itu ada everyman, basically adalah orang-orang tuh, kenapa disebutnya everyman? Karena basically orang-orang ingin merasakan kepemilikan. Kayak yang tadi udah kita bahas di awal ya. Orang-orang tuh pengen merasa belonging kepada sesuatu. Nah, karakter targetnya itu gitu. Mereka ingin merasakan kepemilikan, ingin merasakan yang apa sih yang familiar dan nyaman gitu. Brandnya pada akhirnya merelasikan diri dengan orang di level yang real gitu. Dia menunjukkan keseharian dan rutinitas. Aku bisa bilang kalau misalkan ada yang suka nonton Studio Ghibli gitu, Studio Ghibli tuh dia menawarkan gambaran imagery yang familiar, nyaman, keseharian, rutinitas gitu kan, kayak air yang mengalir, kita motong makanan, segala macam. Itu tuh dia menawarkan keseharian dan rutinitas, tapi dia juga menawarkan in the same time gitu, magician. Dia ada unsur-unsur magicnya gitu, dan ada inosennya gitu, dalam hal dia menawarkan ada keindahan-keindahan yang ada di dalam keseharian gitu. Misalkan seperti itu. Sebenarnya ada banyak lagi sih kalau misalnya ngomongin Ghibli mah ya. Habis itu ada nih membuat fondasi untuk sistem dunia, para creator atau builder gitu. Orang-orang yang non-konformis yang pengen membangun dunia lebih baik dengan membuat hal-hal baru. Orang-orang yang suka bikin sesuatu gitu. Makanya kita brandnya ini Gajah Ngomik bisa aku bilang emang masuk creator sama builder karena memang akhirnya dia mempromosikan kreativitas dan kita bikin ada banyak kemungkinan yang bisa dieksplorasi dari medium komik gitu misalkan. Habis itu ada ruler yang desire-nya adalah kontrol. Dia karakter targetnya adalah orang-orang yang ingin membuat kebijakan, yang pengen memahami, mengontrol, dan menjalankan sistem gitu. Kalau misalkan di KMITB, mungkin Ganesha Academy Eksekutif atau DAT, Diklat Aktivis Terpusat. Nah, itu tuh untuk para calon eksekutif dari himpunan atau unit kan sebenarnya adalah orang-orang calon stakeholder atau pemimpin lembaga lah gitu. Nah, karakter dari si Ganesha Academy Eksekutif tuh kepribadiannya seperti itu gitu, menawarkan bahwa guys, apa yang gue punya ini bisa membantu lu untuk menjadi pemimpin juga, anggaplah kayak gitu. Habis itu untuk caregiver adalah orang yang suka melayani orang lain, para empath yang ingin melindungi dan membantu orang lain. Aku di Kominfo adalah support system yang sebenarnya inti yang dilakukan adalah melayani orang lain, dan itu dapat sama aku karena aku menemukan bahwa aku pun juga punya desire untuk melayani orang lain kayak gitu. Nah, ini kita bahas dikit ya. Maaf. Misalkan kita ngebandingin sesimpel student ex-CEO sama student katalis gitu. Ini kita ngebandingin dua hal yang mungkin sebenarnya mirip gitu. Sebenarnya ini sebenarnya rada-rada future leader juga dua-duanya gitu. Cuma mungkin kita akhirnya di sini kita mencoba untuk melihat competitiveness ya gitu. Dalam hal mereka adalah dua ini yang berbeda gitu. Dan mereka akhirnya menawarkan hal yang mirip gitu. Aku bisa bilang mungkin rada-rada dua-duanya tuh magician juga. Dalam hal mereka menawarkan orang-orang untuk beyond their selves gitu, as a student, anggaplah. Nah, kita bisa lihat ada bedanya ya, nama student ex-CEO. Oke, aku pertama kali ngelihat ini tuh, aku mikirnya, oh nanti kalau gue ikutan ini, gue akan banyak berkolaborasi dan bertemu dengan CEO gitu. Bayangannya kayak gitu. Jadi kalau ketika kita bikin brand, kita harus mikirin namanya dulu gitu. Dan ketika orang pertama kali dengar namanya, apakah dia bisa langsung kebayang kita tuh komunitas apa atau enggak kayak gitu. Habis itu ada tagline-nya. Kalau student ex-CEO ini ngambil dari ininya ya, dari biodata mereka. Jadi kalau misalkan salah, aku mohon maaf. A self-development organization led by various students to be future leaders. Hashtag gitu kan, future leaders. Terus kalau student catalyst, we empower highly motivated students to network, inspire, and go beyond. Oke, go beyond kan, magician banget tuh. We go beyond.
Habis itu pemilihan warna, tipografi, dan visual lain. Kalau student ex-CEO mungkin kita bisa bilang lebih cerah ya, jelas lah ya gitu. Dia menggunakan warna biru dan kuning. Kalau biru itu, kalau misalkan secara psikologi warna berarti tentang intelektualitas. Kalau kuning ada happy-happy-nya dikit gitu. Berarti jadi dia pintar tapi fun. Anggaplah kayak gitu student ex-CEO. Tapi kalau misalkan student katalis, dia elegan, hitam putih gitu. Hitam putih itu elegan. Habis itu kita bisa lihat penampilan ambasador yang ditunjukkan di student katalis kan mereka pakai jas gitu ya. Benar-benar kayak, wah orang-orang rapi, orang-orang kan anggaplah kantoran, para CEO kayak gitu. Nah, itu tuh akhirnya mencitrakan si komunitas ini, atau si orang-orang ini tuh seperti apa gitu. Layouting mereka juga ya modern, pilihan jenis konten mereka juga more or less menunjukkan mereka tuh seperti apa ya. Misalkan nih, the most valuable person, what is your personality, vulnerability at work gitu. Pilih. Habis itu produktivitas akun, aku ngelihat masing-masing tuh mereka suka update 2-3 hari sekali, dan keaktifan medsos tuh penting banget gitu. Terus akhirnya orang-orang yang masuk ke sini, kita bisa lihat maksudnya akhirnya orang-orang yang masuk ke sini tuh mirip gitu, bukan mirip apa ya mirip gitu. Para kalau misalkan sekarang kan ngomongnya wah para high achievers gitu. Ini makanya student katalis bilang highly motivated students gitu. Akhirnya orang-orang yang bisa masuk ke sini, mereka membentuk sebuah komunitas karena mereka pun akhirnya menemukan value yang mirip antara satu dengan yang lainnya gitu, dan akhirnya mereka saling menginspirasi untuk menjadi sesuai dengan value yang mereka inginkan kayak gitu. Ini aku masih punya waktu nggak sih? Ini aku pengen, ini sekilas contoh aja ya. Kalau misalkan Gajah Komik, misalkan, wadah para komikus dan penikmat komik kampus Gajah, cenah tagline-nya gitu. Dengan warnanya juga putih, biru, kuning, cuma lebih nyala gitu kali ya daripada student ex-CEO. Gitu. Habis itu dia juga memperlihatkan nih gambar-gambar orang. Oh, nyambung nih, nama Gajah Komik. Habis itu di dalam konten-kontennya tuh komik-komikan gitu. Habis itu ini nggak ada ambasadornya sih, tapi pokoknya more or less si konten-kontennya oke lah gitu. Dan habis itu kalau yang di sebelah reklamasa tuh adalah oke. Unitnya dia ininya gini, unitnya pemuda-pemudi kreatif dan kontemplatif yang berbasis di Masjid Salman ITB. Kalau bisa asik, kenapa basic gitu. Jadi reklamasa ini more or less dia bisa kita bilang sebenarnya masing-masing punya target masa yang berbeda ya gitu. Yang mana Gajah Komik tuh target masanya adalah orang-orang yang suka komik. Sementara reklamasa more or less dia tuh ada di unit di Masjid Salman gitu. Dia salah satu unit videografinya sebenarnya. Jadi sama-sama nih mereka di bidang kreatif, cuma mediumnya beda. Kalau Gajah komik, reklamasa video. Dengan reklamasa tahu Gajah Komik itu apa misalkan gitu. Reklamasa bisa bilang, oh keunikan gue dibanding Gajah Komik adalah gue tuh bikinnya video gitu. Sementara Gajah Komik dia juga bisa bilang bahwa gue tuh bikin komik, reklamasa enggak gitu. Misalkan kayak gitu. Nah, kalau reklamasa juga dia mementingkan nilai-nilai Islam gitu. Karena salah satu unit Masjid Salman ITB juga kan. Nah, itu tuh poin uniknya dia. Gue bikin video, gue berkaryanya lucu, jadi emang ini kan kalau bisa asik kenapa basic, jadi emang dia basisnya adalah yang asik-asik gitu. Gue bikin video, gue asik dan gue membawa value Islam gitu. Maka yang mereka tarik, target masa mereka untuk join ke reklamasa adalah orang-orang yang juga merasa bahwa ini tuh oke gitu. Bahwa dia menjalankan value nilai Islam, bahwa dia pengen belajar atau suka bikin video, dan dia suka yang asyik-asyik gitu. Anggaplah kayak gitu. Jadi penting banget ketika kita bikin media sosial, yang kita tampilkan itu tuh benar-benar sesuai dengan value kita. Dan kalau bisa langsung di state aja, kita tuh sebenarnya itu apa sih gitu. Ini nggak usah diceritain, sebenarnya aku mau ceritain, cuma nggak usah diceritain. Kelamaan. Jadi pokoknya komponen psikologis yang pertama adalah memahami dorongan psikologis orang ya, yang dengan gampangnya tadi bisa melalui archetype, dan dorongan biologis ini tuh lebih ke kayak akhirnya, misalkan nih orang-orang yang masuk ke komunitas kita tuh orang-orang penghuni malam semua, dalam hal tuh orang-orang nggak bisa bangun pagi, orang-orang tuh lebih suka mikir kalau misalkan malam gitu. Oke, kalau gitu kita atur aja acara-acara kita itu tuh malam, jangan pagi, karena orang-orang nggak bisa datang kalau misalkan pagi belum pada bangun semua gitu misalkan. Terus kita harus identifikasi juga archetype brand kita sendiri pun apa, supaya si orang-orang yang kita coba tarik ke komunitas kita itu tuh bisa menyelaraskan dirinya. Habis itu jaga semua usaha kita. Ketika kita bikin konten, ketika kita narik orang, segala macam, itu tuh selaras dengan satu visi kita dan pesan-pesan kita tuh konsisten gitu. Supaya mereka gampang juga ketika orang tuh pengen gabung sama komunitas kita, dia tuh bisa langsung get, oh ini tuh komunitasnya asyik-asyikan gitu ya, ini tuh komunitasnya bikin video ya gitu. Nah,
insights. Jadi ketika orang tuh udah masuk ke komunitas kita pun tetap harus sering nanya-nanya dan ngobrol ke dia. Mendingan kita kayak gimana ya? Kita bikin ini yuk. Kalau menurut kamu kayak gimana gitu. Jadi insight psikologis mereka, menurut mereka bagus apa, yang seru apa segala macam, itu tuh kita gunain untuk membangun si program yang dapat mendukung komunitas kita tuh bergerak. Nah, komponen sosialnya gampang, jalankan acara sosial yang sesuai dengan misi dari brand. Kalau misalkan Gajah Ngomik itu adalah yang bagus dari Gajah Ngomik, acara sosial dari Gajah Ngomik adalah ngomik bareng gitu. Atau ngomongin komik gitu. Itu tuh emang udah sesuai dan sejalan dengan si komunitas ini sendiri gitu. Terus kita harus akui orang-orang di dalam komunitas kita, dan kita harus jadi teladan yang walking the talk di antara orang-orang di dalam komunitas. Ini Amar suka ngedakwah komik, dan emang dia komikus gitu. Jadi orang pun ngelihat dia kayak, oh iya pantas aja nih orang jadi ketua, oh iya pantas aja nih orang bikin komunitas ini, karena dia memang pantas gitu. Habis itu kita harus kenali dan dukung upaya-upaya komunitas kita. Jadi dalam hal ketika kita punya anggota nih di dalam komunitas kita tuh, dan misalkan value yang dia, misalkan dia menang apa gitu, tapi dan kemenangannya dia ini itu tuh sesuai dengan value dan apa yang dilakukan oleh komunitas kita. Nah itu tuh kita apresiasi, kita tahu dan dukung itu gitu. Terus habis itu jangan lupa internalisasi, jaga lingkungan tetap fun dan playful, di mana orang tuh bisa berteman satu sama lain. Habis itu sebagai kita pemimpin komunitas, jangan ngontrol komunitas, tapi berpartisipasi sebagai co-creator. Dan ini aku tidak begitu bukan mendukung, tapi sebenarnya komunitas tuh bisa lebih kuat kalau misalkan kita punya common enemy yang sama. Gitu. Orang-orang yang suka banget Apple gitu, kadang-kadang suka meinikan orang-orang yang Android gitu misalkan. Nah itu kan kayak ada common enemy gitu, entah itu common enemy-nya berantem beneran atau common enemy yang lucu-lucuan gitu misalkan. Bisa jadi. Nah tapi untuk tahap pertama yang paling penting sebenarnya adalah jemput bola. Jadi supaya orang tahu dia harus ketemu. Kalau kita tidak aktif mempertemukan mereka dengan komunitas kita, dan apa yang pengen kita bawa, bagaimana orang bisa ketemu gitu. Jadi kita harus mulai aktivitas kita, minta teman-teman ngepromosiin, dan kalau misalkan kita ketemu temen jadi annoying aja, woi gue punya komunitas ini gitu. Misalkan Amar kayak, woi Gajah Ngomik gitu. Misalkan dia ketemu sama orang dimanapun dia ngomongin Gajah Ngomik misalkan. Nah, habis itu adalah salah satu cara untuk, dan yang paling efektif ya, untuk mempertemukan orang dengan komunitas kita gitu. Jadi jangan kita bikin medsos terus kita diemin aja gitu. Itu medsos kita bawa ke orang-orang gitu. Dalam hal datang dong, tapi datang dong tuh annoying ya gitu. Misalkan kita bikin acara aja terus itu ngundang mereka buat ngobrol bareng atau apa bareng gitu tuh boleh banget. Habis itu kayak akun medsos kita dengan interaksi dan messaging dan brand identity aktif. Nah, ya udah segala yang aku bacotin tuh ada sumbernya alhamdulillah. Tidak omdo. Jadi sumbernya dari sini teman-teman. Kalau misalkan mau baca silahkan. Nah, tapi lebih lengkapnya, jadi PPT ini pun akan aku share ke sini, kmitb.xyz/cipsasbudhum, dan di situ akan ada lebih banyak penjelasan tentang si branding, tentang media sosial, tentang manajemen diri. Gitu. Jadi gitu teman-teman. Ya, bablas kan? Terima kasih. Kalau misalkan ada yang mau bertanya silahkan. Insightful banget ya Kak materinya. Tidak. Mungkin dari teman-temannya ada yang mau ditanya dulu nih. Kan tadi juga materi udah menarik banget. Kita bicara tentang strategi branding, terus juga gimana sih cara menjemput bola ya kayak tadi yang paling terakhir. Dari teman-teman kalau misalnya mau tanya langsung aja ketik Q di kolom komentar atau langsung di Slido-nya aja nih. Mungkin bisa share screen Slido-nya. Oh, tapi aku belum upload ke Cipsasbudhum ya. Tapi malam ini aku kejar supaya bisa langsung aku upload. Halo, ada Adis. Nepotism. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau atau ada yang mau menyanggah gitu? Menurut gue nggak kayak gitu. Gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh ya kayak. Nah, ini coba dilihat dulu ya pertanyaannya. Ternyata. Iya. Mungkin mau jawab yang paling terakhir dulu Kak, tuh yang latest question-nya. Yang paling awal tuh yang mana tadi? Yang paling awal, paling bawah ya. Paling bawah berarti ya, tolong di scroll dulu.
Bagaimana cara menjaga komunitas tetap fun dan playful di masa pandemi ini, di mana kita susah interaksi langsung dan kadang interaksi terbatas kepada hal mendesak saja. Oke. Itu, Kak. Sih. Komunitas tetap fun and playful di masa pandemi ini. Oke. Pertama-tama teman-teman, apakah komunitas kalian sudah fun and playful? Dan apakah kalian sendiri sudah fun and playful atau belum? Saya kan ketika kita bertemu kayak gini, pada akhirnya yang hanya bisa kita tawarkan adalah diri kita nggak sih? Oh mungkin kita bisa ngebawa bahan untuk kita obrolin bareng segala macam. Tapi pada akhirnya yang membuat sesuatu fun and playful adalah suasana and nuance-nya gitu. Jadi ketika kita misalkan ngumpul bareng, itu tuh dibikin fun gitu, bukan hanya dari kegiatan misalkan kayak supaya fun tuh kita harus main ini ya, harus main apa sih, Quizit gitu, atau kita harus main apa gitu. Akhirnya mikirnya kalau supaya fun dan playful itu tuh harus main game misalkan. Nggak apa-apa. Terutama kalau misalnya kalian ini ya, komunitasnya tuh game online gitu ya, itu mah emang harus banget main game kan gitu. Cuma sebenarnya ngobrol-ngobrol gini pun bisa gitu. Dan gimana cara supaya ngobrol-ngobrol itu fun and playful, kalian pun juga ngobrolnya tuh fun and playful gitu. Jadi kayak ya udah, jadiin ini kayak fun and playful aja. Aku orang ini mungkin tak ada OOT ya, tapi aku tuh ngerasa bahwa kalau misalkan emang suatu hal yang aku ikutin itu tuh not fun, misalkan kayak kabinet tuh nggak seru ya gitu. Tapi aku adalah orang dari kabinet. Aku adalah aku adalah bagian dari kabinet gitu. Berarti aku secara tidak langsung bilang bahwa aku tuh nggak seru. Ya nggak sih? Maka apa yang harus aku lakukan supaya kabinet ini seru? Maka aku tuh harus jadi orang yang seru nggak sih? Gitu. Ini bodo amat lah, kayak mau gue serunya diseru-seruin atau gue seru beneran, itu tuh urusan nanti lah gitu. Tapi paling nggak ada effort dari kita gitu. Nah, kalau tadi tuh pertanyaannya ini ya, kalau ketemu cuma buat mendesak doang gitu. Nah, berarti itu tuh berarti pada akhirnya belum bisa menginisiasi aktivitas yang benar-benar bisa bikin orang-orang tuh tertarik as value, menjalankan value-nya gitu loh. Jadi mungkin pada akhirnya antara kita belum paham atau kita belum kenal masa kita sendiri. Dalam hal kita belum kenal orang-orang di dalam komunitas kita sendiri, sehingga kita nggak bisa memantik dia gitu untuk paling nggak ngobrol sama kita tanpa ada urusan apa-apa gitu. Nah, pada akhirnya kita perlu ngobrol lagi sih pada akhirnya. Kayak ya solusi dari aku sesimpel, kalau misalkan emang kayak gitu, coba ngobrolin sama orang-orang komunitas kalian bisa ngapain gitu. Itu langkah awal banget. Kalian bisa ngapain, kalian curhat-curhat, kalian terbuka, gue kayak gini nih hari ini, gue kayak gini gitu. Dan ajak aja kalau misalkan supaya ketemuan cuma karena ada hal yang mendesak doang, dibikin aja alasan-alasan lainnya gitu. Apa kayak yang bisa bikin kalian ngobrol bareng? Misalkan kalian nyari-nyari hal-hal yang bisa kalian lakuin di komunitas, hal-hal yang belum misalkan dilakuin di komunitas, terus yang kayak, kayaknya komunitas kita tuh butuh gini-gini deh. Gue boleh nggak ngobrol sama lu supaya kita bisa ngomongin ini gitu. Cari aja alasannya gitu. Sebenarnya kalau misalnya di masa pandemi kayak gini, emang namanya kreativitas tuh dituntut supaya lebih beyond lagi gitu. Apakah terjawab? Soalnya jawabannya tuh sesuatu yang rada kayak ya emang harus dari kitanya gitu. Berarti lebih ke internalisasinya ya Kak. Betul. Internalisasinya gitu. Ya, dan pembawaan kita juga. Kadang juga susah gitu kan internalisasi, apalagi kalau misalnya di masa pandemi ini kita juga jarang ngobrol ya Kak ya. Benar banget. Dan kadang-kadang emang nggak bisa dipaksain. Makanya kita penting banget untuk kenal masa kita seperti apa. Kalau misalkan masa kita memang lagi masa-masa UAS, sehingga mereka harus fokus UAS, ya jangan diganggu. Dipaksa mereka untuk ketemuan, jangan gitu. Itu justru kita malah ngeganggu mereka. Cari momentum yang tepat juga. Oke, semoga terjawab ya Anonymous. Karena nggak ada namanya juga nih Kak kebetulan. Pemalu sekali ya teman-teman di sini. Oke deh, lanjut ke pertanyaan berikutnya kali ya Kak. Boleh. Mungkin yang pertanyaan selanjutnya tuh yang dari Anonymous kedua nih Kak. Yang di line kedua, kesetiaan ke komunitas gak bisa dipaksakan ya, tergantung value-nya pas atau enggak. Dan kedua, untuk himpunan baru, gimana caranya mencari jati diri dan value yang sesuai? Nice banget. Iya, kesetiaan ke komunitas nggak bisa dipaksakan. Ketika dia sudah dipaksakan,
apa ya, itu akhirnya kalau antara itu abusive atau fake nggak sih? Sebenarnya bisa dipaksakan. Sebenarnya bisa dipaksakan. Dalam hal kita memberikan sebuah urgensi-urgensi, kayak misalkan ini aja, pas lagi osjur, kalian dikondisikan bahwa yang kalau misalnya di FSLD itu adanya tatip ya. Tatip kalian adalah musuh kalian gitu. Dan kalian itu tuh harus solid seangkatan untuk melawan si tatip ini gitu. Nah itu tuh sebenarnya penggunaan dari common enemy yang tadi gitu, bahwa angkatan kalian punya musuh yang sama, yaitu si tatip-tatip jahat ini gitu, yang mana kalian harus melindungi satu sama lain segala macam. Nah kesetiaan itu tuh bisa dimunculkan dari situ gitu sebenarnya, kalau misalkan mau pakai cara osjur gitu. Nah, tapi ya pada akhirnya kadang-kadang nggak bisa dipaksain juga, di mana ada orang yang nggak suka misalkan dengan drama-drama common enemy ini gitu, sehingga ya dia capek, terus ya udah dia cari komunitas lain. Tantangan kita di situ kan ya, di mana orang tuh sudah punya opsi lain untuk mencari komunitas lain gitu. Jadi opsi kita untuk punya komunitas tuh nggak cuma satu aja, iya nggak sih, di masa sekarang kayak gini. Apalagi basisnya udah banyak banget, bisa berbasis minat, bisa berbasis apalagi sih kalau misalnya orang bikin komunitas tuh kok minat, hobi, segala macam gitu. Akhirnya jadi nggak perlu yang ada di himpunan gitu. Nah, paling nggak yang biasanya strategi-strategi yang biasa dilakukan sama himpunan adalah ketika mereka bikin acara-acara yang basisnya adalah minat orang-orang juga gitu. Minat dan kebutuhan orang-orang gitu. Misalkan kayak ada misalkan mahasiswa FSLD yang senang nih bersepeda gitu. Ya udah dibikinlah sebuah unit di dalam FSLD, dan ini emang kita punya gitu di KMSR tuh ada unit-unit kecil-kecil gitu. Unit bersepeda gitu. Unit apa gitu. Ya pada akhirnya memang orang-orang tuh bisa milih sekarang. Gitu, makanya jadi penting banget untuk kita tahu value kita tuh apa, dan untuk kita mengkomunikasikan value-value itu gitu. Karena ya pada akhirnya di orang-orang yang akan mengikuti value itu tuh yang akan setia gitu. Kalau misalkan memang ada yang nggak setia, ya pada akhirnya rada harus legowo atau kita bikin strategi baru gitu, gimana caranya untuk nge-guide mereka. Nah, untuk himpunan baru, gimana cara mencari jati diri dan value yang sesuai? Ini jawabannya akan rada filosofis, karena ini namanya kita menggali ke diri sendiri dulu gitu. Kita menggali ke diri sendiri, value yang sebenarnya kita pegang sebagai himpunan tuh apa sih gitu. Mungkin bisa balik ke purpose awal gitu. Kenapa himpunan ini ada? Himpunan ini ada, mungkin himpunan baru tuh biasanya dibikin karena jurusannya baru ya gitu. Biasanya kayak gitu. Jurusan baru, habis itu butuh himpunan juga yang baru gitu. Maka kita harus nge-breakdown pada akhirnya purpose dari himpunan kita teh apa gitu. Kenapa ya mungkin kita bisa akhirnya nge-track ke yang lebih general gitu. Ketika kita punya masalah yang lebih spesifik, maka mungkin kita bisa ngambil pembelajaran dari yang lebih general. Dalam hal, kenapa himpunan secara umum itu tuh dibikin? Oh, himpunan secara umum dibikin tuh untuk memfasilitasi aktualisasi diri dari mahasiswanya, misalkan. Untuk membantu kebutuhan kesejahteraan mahasiswanya. Gitu. Nah, berarti value-nya dari situ aja gitu. Pada akhirnya aku ngerasanya bahwa yang namanya himpunan itu tuh value paling dasarnya adalah dia tuh melayani gitu. Jadi emang value-nya misalkan kalau misalnya kita pakai archetype yang tadi ya, adalah value caregiver gitu. Tapi di dalam value caregiver itu ada posisi-posisi yang membutuhkan archetype lainnya. Di mana kita butuh orang-orang yang kreatif, orang-orang para creator gitu, yang memang pengen berkontribusi untuk berkarya lebih untuk himpunan ini kayak gitu. Nah sebenarnya pada akhirnya cara nyari jati diri dan value tuh kayak gitu sih. Balik lagi ke purpose, visi misi sama yang menurut kalian penting gitu. Ini rada menyebalkan sih jawabannya, karena kayak you don't say gitu kan. Cuma kalau untuk komunitas, kalau misalkan untuk personal kan kita bisa ikutan value quiz gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian cari di Google bisa tuh value quiz gitu. Nah muncul biasanya website-website yang bakal ngasih kita pertanyaan, dan ketika kita jawab itu tuh bisa kita dapat value kita tuh apa aja. Nah mungkin bisa dipraktekin kayak gitu. Jadi anggaplah ngumpul aja nih orang-orang yang di himpunan, ngumpul, habis itu kalian ikutan value quiz gitu. Terus kalian bareng-bareng nih ngejawab gitu. Kalian jawab misalkan, oh value yang ini menurut gue lebih suka value yang ini gitu. Habis itu orang-orang di
terus kalian musyawarah gitu ya, mungkin supaya kalian setuju satu sama lain, yang mana nih value yang lebih penting, oh iya yang ini gitu. Terus ya udah, apa yang muncul di akhir dari kuis itu bisa membantu kalian untuk mendefine value yang sebenarnya kalian punya itu apa gitu. Gitu sih, hehehe. Nah, kalau misalnya jati diri, biasanya kalau prodi tuh nyambung sama keprofesian juga. Iya nggak sih? Jadi kalau misalkan memang kalian, aku prodi adalah seni rupa, maka di akhirnya keprofesinya seniman, misalkan. Atau orang-orang yang ada di wilayahnya seni rupa, gitu. Itu tuh bisa juga. Itu jati diri, berasal dari prodi, gitu. Akhirnya kita bisa ngelihat ke dalam diri kita, tapi kita juga bisa ngelihat keluar diri kita. Menjawab nggak ya? Kayaknya selalu bacot juga. Jawab kayaknya, Kak. Paham. Singkat, padat, dan jelas. Insya Allah. Semangat, teman-teman. Karena keterbatasan waktu, mungkin... dijawab tuh, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Makasih banyak juga sudah bertanya ya. Karena keterbatasan waktu, kita mungkin bisa ngejawab satu pertanyaan lagi nih, Kak. Dari Kak Vika mau pilih di antara dua pertanyaan yang ada, atau gimana, Kak? Ada orang di sini yang mau egois nggak? Tolong dong jawab pertanyaan gue gitu. Boleh yang cara efektif. Kamu lah. Betul. Maka pertanyaan kamu lah yang akan aku jawab. Please, pertanyaan gue harus dijawab. Gitu. Gimana nih teman-teman? Apa yang ini aja kali ya, Kak? Yang bagaimana cara efektif branding komunitas pada masa pandemi? Boleh. Dan ketika pada awal branding dirasa gagal, hal apa yang dilakukan selain susun ulang strategi? Nice. Oke, bagaimana cara efektif branding komunitas pada masa pandemi? Kalau misalkan pada masa pandemi sih ya, more or less, secara gampangnya, memang yang namanya media sosial itu tuh udah paling benar gitu. Dalam ngelihat branding di masa pandemi, sebenarnya kalau nggak cuma di masa pandemi aja sih ya, kalau misalkan branding medsos mah, tapi yang memang paling bisa dibangun untuk bisa dilihat orang secara luas adalah lewat media sosial gitu. Tapi ketika kita sudah membangun di media sosial, kegiatan-kegiatan di baliknya itu tuh juga harus dilakukan gitu. Tapi kita juga harus dari strategi brand tadi ya, kita kan harusnya kita tuh sudah bisa melihat kompetitor kita siapa, segala macam, sehingga itu bisa kita gunakan untuk merumuskan acara apa sih yang sebenarnya nggak klik gitu. Nanti orang-orang kan biasanya kalau misalnya di pandemi tuh kepikirannya bikin seminar lagi, bikin webinar lagi, bikin workshop lagi, segala macam gitu. Apa ya? Bentuk kegiatan yang benar-benar kita banget, yang sesuai dengan komunitas kita banget gitu. Tapi nggak ngebosenin, atau ya kalaupun memang webinar lagi, itu tuh memang sesuai gitu dengan purpose dari si komunitas kita gitu. Misalkan kayak Gajah Ngomik, ya karena dia adalah komunitas ngomik gitu, maka kegiatannya ngomik bareng gitu. Mana sih kabinet kagak ada yang ngomik bareng, coy, kagak ada kegiatan ngomik bareng gitu. Tapi Gajah Ngomik bisa ngomik bareng karena memang dia komunitas ngomik gitu, anggaplah. Jadi sebenarnya kalau misalkan cara efektif adalah ya keaktifan itu pada akhirnya, aktif di medsos, tapi aktif juga di balik layarnya gitu. Dan nggak perlu dipaksain banget harus tiap hari sih, karena orang kan juga capek ya, burn out gitu. Nah, kalau itu bahasa lainnya biasanya tentang manajemen organisasi misalkan, yang mana kegiatan-kegiatan kita jadwalin supaya orang-orang pun juga mengalokasikan waktu buat kita gitu. Misalkan bikin ketemuan tiap Jumat malam gitu misalkan. Nah, itu tuh bisa bikin orang lebih bisa meluangkan waktu gitu loh. Karena mereka udah bisa bikin prioritas, tiap Jumat malam tuh gue bakal ada kumpul si komunitas ini gitu. Jadi ya kalau misalkan efektif branding itu gitu. Asalkan si komunitasnya tetap jalan, itu tuh syarat paling utama dulu gitu. Dan ketika pada awal branding dirasa gagal, hal apa yang dilakukan selain susun ulang strategi? Refleksi. Ya kan pertama kan pasti ketika kita fakta bahwa kita bisa tahu bahwa itu tuh gagal karena kita tuh berefleksi dan kita mengevaluasi itu gitu kan. Oh, gue udah ngelakuin ini tapi ternyata masih gagal, tapi ternyata masih ini gitu. Ternyata masih kurang bisa menjawab apa yang pengen gue lakukan gitu. Itu tuh berarti memang tahapan pertamanya adalah kita evaluasi dan refleksi gitu. Nah, setelah kita evaluasi dan refleksi, maka kita bisa menggunakan tools-tools di luar branding itu sendiri. Yang mana itu tuh bisa sebenarnya membantu kita dalam mencoba untuk melihat sebenarnya akar solusi kita, akar masalah kita tuh apa. Misalkan pakai design thinking. Design thinking tuh dia ada prosesnya gini kan. Empathize, terus habis itu
gue lupa lanjutannya apa, tapi pokoknya dia punya tahapan empathize di mana prinsip dari design thinking yang terutama adalah dia punya prinsip iterasi gitu dalam hal semua tahapan dia, kalau nggak salah ada 5 gitu, dari empathize sampai prototype. Nah itu tuh ketika misalkan kita gagal di prototype, kita tuh bisa balik lagi ke tahapan sebelumnya gitu. Jadi ketika penggunaan design thinking, dan menurut aku branding itu sendiri pun juga bisa menjadi sesuatu yang sebenarnya mengajarkan kita bahwa gagal tuh nggak apa-apa gitu. Dan aku mau bilang ya, kalau misalkan gagal pertama-tama itu nggak apa-apa banget. Emang harus trying and error. Tapi kita harus tahu ketika kita pengen memperbaiki, cobalah kita perbaiki dengan troubleshooting yang tepat, dan kita tahu tools yang bisa membantu kita supaya kita nggak jatuh ke kegagalan yang sama itu tuh apa gitu. Jadi yang bisa apa yang dilakukan selain susun ulang strategi adalah kita tahu sebenarnya kita salahnya di mana. Bisa jadi sebenarnya kita sudah tepat dalam mengetahui bahwa target masa kita tuh siapa gitu. Tapi yang tidak tepat adalah ketika kita bikin produk untuk si target masa ini tuh apa gitu. Makanya kita tuh harus troubleshooting dulu. Kita harus tahu yang mana sih yang sebenarnya salah gitu. Apakah ketika kita menentukan target masa, apakah ketika menentukan platform, apakah ketika kita menentukan apa gitu. Jadi jangan sampai satu kegagalan itu bikin kita jadi ngerasa kayak wah udah semuanya gagal gitu. Enggak. Coba kita lihat dulu di tahapan mana yang salah kayak gitu. Terus habis itu legowo buat gagal gitu. Dalam hal ya udah men, kalau misalnya gagal ya udah gagal gitu. Tapi kita bisa nyoba lagi. Kalau misalkan emang kalian masih punya semangat untuk mencoba lagi, kenapa enggak gitu. Dan ketika mencoba lagi, pastikan bahwa kita sudah tahu inti masalahnya apa, dan kita bisa memberikan solusi dan tools yang tepat atas permasalahan yang sudah kita lakukan gitu. Bisa juga minta konsultasi orang lain. Kalau misalnya kita merasa tidak cukup objektif dalam melihat permasalahan yang kita punya, maka kita bisa minta konsultasi dari orang lain untuk nge-troubleshoot apa masalah kita, dan bahkan mungkin memberikan saran atas solusi yang bisa kita lakukan. Kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya kegagalan ini bukan akhir dari segalanya ya Kak ya. Enggak. Pasti kita bisa coba lagi, ulang, bisa pakai design thinking, tools yang tepat, dan bisa juga konsul ke orang-orang lain nih, biar kita juga bisa lihat dari perspektif lainnya. Betul. Nah, sebelumnya aku mau ngerekap dulu tentang materi yang udah disampaikan tadi Kak. Untuk membuat strategi branding, kita harus punya tim dari pemimpin, creative lead, terus menyamakan marketing, culture lead-nya juga communication lead. Terus kita juga harus mengetahui target kita dan kompetitor kita. Terus yang keempat baru kita bisa nih lanjut ke tahapan strategi branding, yaitu mengenali brand heart-nya, brand messaging, sama brand identity-nya. Terus kenalilah brand heart-mu untuk propagandamu ya Kak. Nah, dan kita juga harus memahami komponen psikologis dengan identifikasi archetype ya yang tadi udah dijelasin, dan juga komponen sosial-sosial lainnya, yaitu seperti internalisasi dan menjalankan acara-acara yang memang sesuai dengan visi dan misi brand kita. Nah, tapi yang paling pentingnya yaitu menjemput bola ya, untuk terus mempromosikan komunitas kita bisa lewat sosial media dengan interaksi atau brand messaging dan brand identity tadi. Kita harus aktif dan aktif. Itu sih kayak yang aku tangkap dari materi kita malam ini. Mungkin dari Kak Vika ada closing statement dan pesan untuk peserta yang hadir kali ini, Kak? Closing statement-nya adalah teman-teman asal dijalanin aja. Bener ya? Biasanya tuh kebanyakan wacana kan, kayaknya kita tuh bisa bikin A, B, C, D, E gitu. Tapi nggak dijalan-jalanin kan, bener-bener. Dijalanin dulu aja. Asalkan sudah berjalan, mau misalkan ya kalian bikin konten kalian belum bagus kayak, atau visual kalian belum bagus kayak, ya nggak apa-apa. Itu kan bisa diperbaiki ya. Tapi membiasakan diri untuk produktif di dalam si komunitas ini adalah satu hal gitu. Karena pada akhirnya keaktifan itu sendiri pun harus dibudayakan gitu. Entah itu dari individu ataupun si komunitas itu sendiri gitu. Jadi jalanin aja dulu, lakukan. Go with the flow ya Kak. Semangat teman-teman. Okay, kalau kalian pengen si komunitas kalian jadi top of mind, emang kalian harus bawel tiap hari ke orang-orang gitu. Bener ya Kak, bawel promosi ini terus ya. Tapi dengan walking talk
Tuh, jadi jangan cuma ngomong aja tapi juga show, kasih tahu proof-nya gitu. Kalian komunitas kalian udah ngapain aja. Action-nya ya Kak, berarti yang penting itu juga. Betul. Oke deh Kak, untuk mengakhiri acara, kita bakal ada penyerahan sertifikat nih oleh Kak Amar. Silahkan Kak Amar. Udah kelar makan belum Amar tuh? Amar. Halo. Halo. Bentar. Kameraku nggak nyala-nyala ya. Gimana nih? Iya sih, udah tepat gak sih begini? Udah kayaknya. Kamar mau on cam nggak atau gimana? Wait. Semangat Kak. Semangat. Oh, ini bisa nih kayaknya. Nah, bisa kan ya? Bisa. Oke, halo semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini aku langsung kasih sertifikat aja ya? Iya. Kalau gitu, aku mewakili Kementerian Pergerakan Internal dan Komunitas mengucapkan terima kasih banyak ke Vika. Udah berbagi ilmunya, udah sharing. Banyak banget dari branding dasar banget sampai yang udah mulai praktikal. Nah sebelumnya aku mau klarifikasi dulu. Ini Vika dari tadi ngomongin Gajah Momik, nggak aku sogok ya. Jadi bukan sponsor. Bukan sponsor. Karena kepikiran gampangnya itu aja gitu. Karena emang yang namanya komunitas yang gampang banget untuk diomongin adalah komunitas wibu dan komunitas K-pop gitu. Karena budaya idolnya tuh dapet banget. Gitu. Jadi ya, ini klarifikasi aja. Bukan untuk mempromosikan amat. Cuma kalau misalkan akhirnya Gajah Komik jadi terkenal ya branding sekalian ya kan? sekalian. Oke. Ini mungkin sedikit dari kementerian kami ada sertifikat sebagai tanda terima kasih lah ya buat Vika. Harapannya semoga materinya bisa ngasih manfaat yang banyak. Semoga yang datang bisa menerapkan ilmunya juga di tempat masing-masing. Dan semoga nanti setelah video ini direkam dan di-share ke audiens yang lebih luas, makin banyak lagi yang bisa dapat ilmu yang udah di-share sama Vika. Amin. Masih banyak ya Vik, udah ngasih waktunya. Thank you banget. Aman banget. Masih banyak juga teman-teman. Mau mengingatkan juga untuk masa kampus, silahkan mengisi link evaluasi yang ada di kolom chat ya. Makasih. Masih banyak. Ini lebih banyak tadi, apakah kalian tidak mau dokumentasi? Oh, tapi aku ngekat jadi ya udah. Dokumentasi, silahkan. Satria. Oke, mungkin bisa mulai pose, Kak. Oke, 1, 2, 3. Oke, makasih Kak. Makasih juga Satria. Oke, terima kasih Kak sekali lagi untuk mengisi materi hari ini. Semoga semua mendapat pelajaran dan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Dan sekali lagi untuk para peserta, tolong mengisi link evaluasi yang ada di kolom chat karena akan bermanfaat bagi kementerian kita. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak, Pik. Masih banyak teman-teman semua. Makasih banyak juga Kak Vika. Aman. Masih banyak Kak Vika. Masih banyak juga Vio. Mungkin accounting bisa langsung di ini guys. Salah. Ini gue ngatur-ngatur aja. Makasih Niko.